Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Irham Alarif Sanjani and Nita Novita Sari are back at Himakopi News. A great nation is a nation that respects its heroes. And one of the sources to get the history of heroes is from the museum. Gedung Kembar Museum is one of the museums in Purwakarta that explains the history of the heroes. Let's look at the report. Okay, thank you Mr. Irham and Ms. Nita. I'm Lutfia Palevi in Gedung Kembar Museum. Want to report the museum. Gedung Kembar is the name of the indigenous people, so called because the building consists of two pieces with the same shape and are located side by side, like a gate. When exactly the two buildings were erected, it is not now for certain. However, it is certain that the two buildings were made on the initiative of the Residency government, because they are permanent buildings with European architectural styles. Allegedly, the two buildings were erected in the second half of the 19th century, after the city of Purwakarta was domiciled as the capital of the Karawang Residence. Since 1854, if the allegations are true, it means that until now the Gedung Kembar have been around for more than a century. Sebelumnya saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan gedung ini. Sebelumnya dari Bapak siapa? Oke, rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Kang Ari Lukman Hakim. Di sini saya sebagai pemandu wisata dari Balai Panjawangan Diorama Purwakarta. Itu salah satu museum yang ada di Purwakarta yang menggambarkan sejarah tentang Tatar Sunda dan juga kilas balik tentang sejarah Purwakarta tempo dulu sampai Purwakarta masa kini. Ya. Oke, sedikit sejarah tentang Museum Balai Panjawangan Diorama Purwakarta, ya. Museum ini sudah berdiri sejak tahun 2015, ya, tepatnya tanggal 14 Februari pada saat itu, ya, diresmikan oleh Bapak Dedi Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada saat itu, ya. Museum ini juga terinspirasi karena beliau ingin Purwakarta punya salah satu bentuk museum yang sama sejajar dengan beberapa kota atau kabupaten lain yang maju, terutama ibu kota Jakarta. Jadi kita punya salah satu museum kebanggaan juga masyarakat Purwakarta pada khususnya, ya, yang menggambarkan sejarah titik balik tentang Purwakarta, khususnya dari mulai era kerajaan-kerajaan, dari Kerajaan Sanakanegara, Tarumanegara, Galuh, Pakuan, serta Pajajaran, sampai pembentukan dari Purwakarta itu sendiri, seperti itu. Di sini banyak sekali wayang-wayangnya Pak ya. Di sini ada berapa wayang kalau di museum ini? Oke. Wayang atau yang lebih dikenal dengan pewayangan, ya, atau bahasa Inggrisnya puppet, ya, puppet show, yaitu salah satu dari kebudayaan yang diakui oleh UNESCO, terutama, ya, terbenda, dan itu juga kita patut berbangga karena wayang dan juga batik sudah mendapat pengakuan dari institusi PBB yang menaungi masalah hak kekayaan intelektual, yaitu UNESCO sendiri. Nah, wayang ini, ya, kita banyak mengenal pewayangan. Kalau di Sunda lebih dikenal dengan wayang golek, ya. Kalau di Jawa kita lebih dikenal dengan wayang orang, ada juga wayang kulit dan juga wayang-wayang lain, ya. Nah, tapi kita terfokus pada wayang golek saja, ya, yang memang banyak diminati, ya, dari dulu sampai sekarang khususnya, ya, terutama pada saat dulu wayang ini dijadikan sebagai media penyebar atau penyebar agama Islam yang khususnya berada di daerah
Tatar Sunda atau Jawa Barat ya pada umumnya. Jadi media wayang ini juga sudah banyak ya dilakukan oleh para sesepuh kita juga ya, selain juga daripada penampilannya dan juga inti dari ceritanya yang memang tidak membosankan pada saat itu ya, seperti itu. Dan tokoh-tokohnya pun banyak ya, seperti kita kenal Astra Jingga yang lebih dikenal dengan Cepot ya, ada juga Gareng ya, Petruk ya, ada juga Dawala yang lebih dikenal dengan Petruk dan lain-lain, dan juga ada Arjuna serta si kembar Nakula Sadewa dan ayahnya bernama Semar. Seperti itu tokoh-tokohnya ya. Jadi masing-masing tokoh juga mempunyai peranan, terutama masing-masing cerita, yaitu yang menggambarkan bahwa salah satu tokoh dengan tokoh yang lain itu mempunyai ketertarikan dan juga mempunyai ciri khas masing-masing, seperti Cepot ya yang bergigi satu ya dan mempunyai humoris yang tinggi seperti itu, dan juga Arjuna ya sebagai sosok yang seseorang yang perkasa dan mempunyai kebijaksanaan yang luhur pada saat itu ya, dan tokoh-tokoh lain seperti Semar dan lain-lain seperti itu. Baik, mungkin segitu saja ya Pak ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya. Terima kasih. Okay. Speaking of the hero, mother is one of the most extraordinary heroes. So, we must appreciate the struggle of a mother. In Purwakarta, he established a museum which he displayed about the glory of mothers, namely the Balai Indung Rahayu Museum. Let's look at the report. The Purwakarta Regency government in recent years has transformed a number of government-owned buildings into public facilities that can be used for recreation as well as educational facilities for the community. One of them is Balai Indung Rahayu. In this digital museum, visitors can get various information about the history of human civilization. For example, about the process of the journey of human life from the womb to the end of life. Each room contains an explanation of the stories that begin with a sentence idiom that often accompanies a mother when she is pregnant and giving birth. Baik, terima kasih kepada Irham yang sedang berada di studio. Di sini saya sedang berada di Balai Indung Rahayu. Di sini saya bersama dengan Teteh siapa? Dan Teteh Julia. Ya. Saya ingin menanyakan banyak tentang sejarah Balai Indung Rahayu ini. Bagaimana sih awal mulanya tempat ini bisa ada di Purwakarta gitu sejarahnya? Kalau untuk awal mula Balai Indung Rahayu itu didirikan mulai tahun 2017 dan diambil alih dari gedung PKK menjadi Museum Balai Indung Rahayu. Kalau misalkan arti Balai Indung Rahayu itu, yaitu balai itu tempat, indung itu ibu, rahayu itu kemuliaan. Jadi tempat kemuliaan seorang ibu di sini gitu. Kemudian untuk Balai Indung Rahayu ini dimulai didirikannya itu atas inspirasi atau atas pemikiran dari Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi pada saat itu sedang menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, kenapa dibangun Museum Balai Indung Rahayu? Karena kecintaan beliau dan kasih sayang beliau dan kemudian penghormatan beliau terhadap seorang ibu, makanya dibangunlah Museum Balai Indung Rahayu, di mana di dalamnya di sini menceritakan kemuliaan seorang ibu yang mengandung anaknya dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan, kemudian lahir ke dunia. Jadi di sini menceritakan juga tentang proses kehidupan manusia dari mulai di dalam kandungan seorang ibu, lahir ke dunia, kemudian kembali lagi ke yang maha. Baik, terima kasih ya kepada Teh Ratu dan Teh Yulia. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali infonya. Sekian dari tempat
kembali lagi kepada studio. Back again at Himakopi News, it's not complete if we visit Purwakarta city without tasting the special food from Purwakarta. By the way, Miss Nita, Yes. have you had sate marangi? Yes, I have a sate marangi. How about the taste? It's very delicious and very health taste. Sate marangi is one of the most famous foods from Purwakarta. We will invite you to enjoy sate marangi. Sate Marangi is one of the culinary specialties of Purwakarta, which is quite famous because it has a unique taste. This dish is quite different from satay in general because the satay is served with pickled tomato sauce, oncom, grilled, sticky rice, or leaf rice. Not only delicious, the sate marangi is believed to have a philosophy named three meat set. The meaning is three tangki. In Sundanese, the meaning is Indonesia. Speed terlampau production. Restaurant Marangi Mawar is located at Kolon Rahmat Street, Babakan, Johar, Citawan. Kalau dalam satu hari, kalau hari Senin kan nggak tahu ini ya, ada tahu situasi kalau tanggal 2-nya tanggal ini ya, kalau maunya hari-hari biasa itu kita paling kalau hari Senin sampai Kamis paling 7 kilo, 6 kilo. Kalau hari Sabtu Minggu baru 15 kilo. Nggak berarti banyak, soalnya kan kita menunya banyak sih ya. Ada ya, soalnya ciri khasnya sebenarnya ayamnya kan ayam kampung. Cuma karena ini kan terkenalnya sate maranginya ya, jadi ke bawah. Untuk satu tusuknya kira-kira di harga berapa? 3.500 harganya, 3.500. Soalnya kan kita dagingnya daging super dan dagingnya biasa. Okay, that's enough news. And I'm Irham Alif Sanjani. And Nita Novitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you.